Wah wah wah, Eliano Reinders resmi gabung Persib Bandung. Prediksi media Jepang jadi kenyataan. Ini dia pandangan media Jepang kepada timnas Indonesia. Fans Garuda harus simak ini. Nah, ini nih, Kelvin Verdong dapat hadiah dari Justin Hubner. Kira-kira dalam rangka apakah? Begini info mengejutkannya. Nah loh, Jay Etzes ikut prihatin dengan kondisi terkini Indonesia. Ini dia yang disampaikan Jay Etzes. Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Susul Tom Hai, Eliano Reinders resmi gabung Persib. Fenomena mengejutkan kembali hadir di dunia sepak bola Indonesia. Secara benar-benar di luar dugaan, Eliano Reinders, bek muda berdarah Belanda Indonesia, resmi bergabung dengan Persib Bandung. Klub kebanggaan Boboto itu mengumumkan perekrutan Reinders dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Banyak pihak awalnya menganggap kabar ini sekadar rumor belaka, namun kini terwujud menjadi kenyataan. Menariknya, kabar ini sebenarnya sudah lebih dulu bocor di media Belanda beberapa waktu lalu, sehingga ketika pengumuman resmi keluar, publik langsung gempar dan memberikan beragam tanggapan. Persib sendiri menyambut kedatangan Reinders dengan penuh optimisme. Sang pelatih, Boyan Hodak, disebut sebagai sosok yang paling mendorong transfer ini. Menurutnya, Reinders memiliki kualitas yang cocok untuk memperkuat lini pertahanan Persib, sekaligus memberi warna baru dalam strategi permainan. Usianya masih muda, diyakini akan memberi kontribusi besar, baik untuk Liga 1 maupun kiprah Persib di kompetisi Asia musim ini. Tidak heran, CEO Persib Aditya Putra Herawan menegaskan bahwa kehadiran Eliano diharapkan bisa menjadi energi segar untuk membawa Maung Bandung melangkah lebih jauh. Namun, di balik euforia penambutan, ada narasi lain yang mulai ramai dibicarakan. Kehadiran Reinders menambah daftar panjang pemain diaspora yang memilih meninggalkan Eropa untuk berkarir di Indonesia. Sebelumnya sudah ada Tom Hai yang juga datang dari Belanda dan kini resmi menjadi bagian dari Persib. Belum lagi tambahan striker asal Prancis, Andrew Patrick Jung yang juga direkrut Persib dari Ovik Trade, klub asal Yunani. Fenomena ini memunculkan sebuah tanda tanya besar. Mengapa banyak pemain diaspora yang sebelumnya digadang-gadang menjadi tulang punggung timnas Indonesia di level Eropa, kini justru berbondong-bondong pulang ke tanah air untuk bermain di liga yang peringkatnya bahkan masih di bawah Liga Kamboja menurut data internasional. Kenyataan ini secara tidak langsung membenarkan pernyataan media Jepang saat membahas timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menilai Garuda tidak cukup menakutkan, apalagi jika dibandingkan dengan Jepang yang punya sistem pembinaan berjenjang dan kompetisi lokal yang stabil. Media negeri Sakura itu bahkan menyoroti strategi jangka pendek Indonesia yang terlalu mengandalkan pemain diaspora. Mereka menilai naturalisasi bukanlah solusi jangka panjang karena berpotensi menghambat perkembangan pemain lokal yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan sepak bola nasional. Masuk akal jika kritik itu semakin relevan hari ini. Alih-alih menjadi tumpuan di klub Eropa dan membuktikan diri di kompetisi elit, beberapa pemain diaspora justru lebih memilih pulang dan bermain di Liga Indonesia. Dari sisi bisnis, hal ini memang menguntungkan klub-klub Liga 1 yang jadi lebih kompetitif. Tapi dari sisi prestasi jangka panjang timnas, kondisi ini bisa menjadi bumerang. Sebab pemain yang seharusnya terbiasa dengan atmosfer dan intensitas sepak bola Eropa, kini justru berada di liga yang kualitasnya masih dipertanyakan. Fenomena ini tentu saja memancing beragam reaksi dari publik. Sebagian menyambut dengan gembira karena Liga 1 kini semakin dipenuhi pemain berkualitas yang akan mendongkrak daya tarik kompetisi. Tapi tidak sedikit pula yang merasa khawatir bahwa kondisi ini hanya memperkuat kritik media Jepang. Timnas Indonesia belum dianggap ancaman serius karena fondasi pembinaan usia dini dan kualitas kompetisi lokal masih jauh tertinggal. Kini semua mata tertuju pada langkah Eliano Reinders dan rekan-rekan diaspora lainnya. Apakah mereka bisa benar-benar memberikan kontribusi besar di Liga Indonesia atau justru membuktikan bahwa kritik dari luar negeri itu ada benarnya? Satu hal yang pasti, transfer ini membuka diskusi besar tentang arah pembangunan sepak bola nasional. Bagaimana menurut kalian?
Apakah kedatangan Eliano Reinders dan pemain diaspora lain ke klub-klub Indonesia adalah berkah besar atau justru sinyal bahaya untuk masa depan timnas? Tulis pendapat kalian di kolom komen. Calvin Verdong dapat hadiah dari Justin Hubner sebelum gabung Lille. Ikatan kekeluargaan dalam skuad timnas Indonesia kembali menjadi sorotan setelah momen menyentuh antara dua pemain Garuda, Calvin Verdong dan Justin Hubner. Pada laga perpisahan Calvin bersama NEC Nijmegen melawan Fortuna Sittard di lanjutan Liga Belanda, kedua pemain ini menunjukkan betapa eratnya hubungan emosional mereka, meskipun harus berada di kubu yang berlawanan. Pertandingan itu memang berakhir pahit bagi NEC yang kalah 3-2, namun suasana haru justru hadir usai laga ketika Justin memberikan hadiah perpisahan berupa tukar jersey dengan Calvin. Sebuah simbol sederhana, tetapi penuh makna kekeluargaan yang sangat dalam. Pertemuan Calvin dan Justin di Liga Belanda tersebut juga menjadi duel pertama mereka di level klub. Calvin tampil penuh selama 90 menit, sementara Justin baru masuk di menit ke-73. Meski hanya sebentar, kehadiran Justin tetap mencuri perhatian, apalagi ia langsung mendapat kartu kuning akibat pelanggaran keras. Namun semua itu seolah terlupakan setelah peluit panjang berbunyi. Justin mendekati Calvin, mereka berpelukan, lalu bertukar jersey sebagai tanda persaudaraan sesama pemain timnas Indonesia. Momen ini tidak hanya menggambarkan persahabatan dua pemain diaspora, tetapi juga memperlihatkan kuatnya ikatan keluarga besar di skuad Garuda. Calvin sendiri tampil begitu emosional karena laga ini menjadi perpisahannya bersama NEC Nijmegen. Setelah bertahun-tahun berkarir di Eredivisie, ia akhirnya mengambil langkah baru dengan hijrah ke Prancis untuk bergabung dengan Lille, klub yang pernah menjuarai Ligue 1 pada musim 2020-2021. Transfer ini pun langsung dikonfirmasi oleh pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, yang menyebut kesepakatan terjadi dengan nilai 3 juta euro atau sekitar 57 miliar rupiah. Bagi Calvin, ini bukan hanya sekedar perpindahan, melainkan juga peluang besar untuk menunjukkan kualitasnya di salah satu liga terbaik dunia. Yang menarik, kepindahan Calvin ke Lille semakin menambah daftar pemain Indonesia yang berkarir di kompetisi elit Eropa. Ia berpotensi menyusul langkah Dejan James di Go Ahead Eagles serta Miliano Jonathans di FC Utrecht. Namun berbeda dengan sebagian pemain diaspora lain yang memilih kembali ke Asia Tenggara, Calvin tetap bertahan di Eropa untuk membuktikan dirinya. Hal ini membuat banyak fans optimis bahwa timnas Indonesia bisa lebih percaya diri menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran pemain dengan pengalaman Eropa tentu menjadi modal berharga bagi Garuda. Lebih dari sekedar transfer, yang patut diapresiasi adalah bagaimana hubungan antar pemain timnas tetap terjalin erat meskipun mereka berada di klub yang berbeda. Justin Hubner yang kini bermain untuk Fortuna Sittard tidak ragu menunjukkan rasa bangganya pada Calvin. Inilah bukti nyata bahwa ikatan kekeluargaan di skuad Garuda bukan hanya jargon, melainkan benar-benar hidup di hati para pemain. Mereka saling mendukung, saling menyemangati, bahkan di saat salah satunya harus meninggalkan klub lamanya untuk memulai perjalanan baru. Fenomena ini tentu memberikan harapan besar bagi publik Indonesia. Ketika pemain memiliki hubungan emosional yang kuat, kerjasama di lapangan pun akan semakin solid. Tidak heran banyak fans Garuda merasa optimis bahwa ikatan kekeluargaan antar pemain akan menjadi faktor penting dalam perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kekompakan bukan hanya soal strategi, tapi juga rasa kebersamaan yang membuat mereka rela berjuang habis-habisan demi satu tujuan, yaitu mengharumkan nama bangsa. Kini semua mata akan tertuju pada kiprah Calvin bersama Lille, sekaligus perjalanan Justin di Fortuna Sittard. Namun yang lebih penting, momen kecil tukar jersey mereka telah meninggalkan kesan besar bagi fans Indonesia. Sebuah pesan bahwa timnas Garuda bukan sekedar tim, melainkan keluarga besar yang saling mendukung dalam suka dan duka. Bagaimana menurut kalian? Apakah ikatan kekeluargaan antar pemain timnas Indonesia ini akan menjadi kunci utama dalam membuka jalan menuju Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jay Itzes ikut prihatin dengan kondisi terkini Indonesia. Suasana sepak bola Indonesia yang biasanya penuh dengan euforia, kini ikut diselimuti awan kelam akibat situasi keamanan yang memanas di berbagai kota. Hal ini sampai membuat pemain timnas Indonesia, Jay Itzes, merasa prihatin. Bek tangguh milik Sassuolo tersebut mengunggah sebuah pesan singkat melalui Instagram story pribadinya yang berisi ungkapan kesedihan sekaligus ajakan untuk saling menjaga.
Meski tidak menyebutkan secara gamblang kejadian yang dimaksud, publik menduga kuat bahwa Jay menyinggung kondisi keamanan Indonesia yang belakangan ini semakin mengkhawatirkan. Ungkapan Itzes berbunyi, "Sangat sedih untuk mendengar apa yang terjadi saat ini. Tetap jaga keselamatan dan saling peduli satu sama lain." Kalimat sederhana tetapi syarat makna, apalagi datang dari sosok yang saat ini sedang berkarir di salah satu liga top Eropa. Pesan itu seakan menunjukkan bahwa meski berada jauh di Italia, Jay tetap menaruh perhatian besar pada tanah kelahirannya, Indonesia. Ia bukan hanya membela merah putih di lapangan, tetapi juga menunjukkan rasa empatinya di luar pertandingan. Sebelum unggahan Jay Itzes, sejumlah pelaku sepak bola di tanah air juga telah menyuarakan sikap mereka. Para pemain Persis Solo misalnya mengenakan pita hitam ketika menghadapi Bayangkara FC dalam lanjutan BRI Super League. Aksi serupa juga dilakukan oleh Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, ketika timnya melawan Dewa United. Pita hitam itu menjadi simbol prihatin sekaligus bentuk solidaritas terhadap kondisi bangsa yang tengah bergejolak. Sepak bola yang biasanya menjadi hiburan pemersatu masyarakat, kali ini ikut terhenti sejenak untuk memberi ruang pada duka dan keresahan bersama. Kondisi keamanan yang tidak menentu juga berdampak langsung pada jalannya kompetisi. 3 laga penting di BRI Super League terpaksa ditunda pada Minggu 31 Agustus. Pertandingan PSM Makassar melawan Persebaya Surabaya, Persib Bandung kontra Borneo FC, serta Persita Tangerang menghadapi Semen Padang, semuanya tidak bisa digelar sesuai jadwal. Penundaan ini jelas menambah panjang daftar gangguan yang dialami sepak bola Indonesia akibat situasi di luar lapangan. Fans yang sudah menantikan pertandingan kecewa, tetapi mereka juga menyadari bahwa keselamatan adalah hal yang utama. Memanasnya situasi ini bermula dari serangkaian demonstrasi yang menentang kebijakan pemerintah dan DPR. Aksi massa yang awalnya berlangsung sebagai bentuk penyampaian aspirasi berubah menjadi bentrokan setelah aparat keamanan dianggap bertindak represif. Puncaknya terjadi di Jakarta ketika seorang pengemudi ojek baring tewas tragis usai tertabrak kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus. Kejadian ini memicu gelombang kemarahan publik yang kemudian menjalar ke kota-kota lain seperti Surabaya, Makassar, dan Surakarta. Bentrokan, kericuhan hingga kerusuhan pun tak terhindarkan. Melihat kondisi ini, wajar jika Jay Itzes ikut merasa sedih. Ia adalah salah satu dari sekian banyak pemain diaspora yang memilih membela Indonesia karena rasa cintanya pada negara ini. Ungkapannya mencerminkan kepedulian seorang atlet yang bukan hanya fokus pada karir, tetapi juga peka terhadap penderitaan masyarakat. Keprihatinannya semakin menegaskan bahwa timnas Indonesia sejatinya adalah keluarga besar yang jiwanya tidak bisa dipisahkan dari kondisi tanah air. Bagi para fans Garuda, unggahan Jay menjadi pengingat bahwa sepak bola tidak bisa dipisahkan dari realitas sosial. Rasa kekeluargaan yang ditunjukkan para pemain, baik dengan pita hitam maupun dengan pesan sederhana di media sosial, memperlihatkan bahwa mereka berdiri bersama rakyat. Pertanyaan yang kini muncul adalah, apakah situasi genting ini bisa segera diatasi agar sepak bola Indonesia kembali berjalan normal, atau justru akan berlarut-larut dan memberi dampak lebih besar? Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah sikap peduli yang ditunjukkan Jay Itzes dan pemain lain bisa menjadi pemicu semangat persatuan di tengah kondisi yang sedang memanas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Marcelino Ferdinand disebut mirip dengan legenda Belanda. Benar-benar di luar dugaan, nama Marcelino Ferdinand yang selama ini kerap menjadi sasaran kritik pedas, bahkan cacian dari sebagian fans Garuda, kini justru mendapat pujian setinggi langit. Tak tanggung-tanggung, pemain muda berusia 20 tahun itu bahkan disebut-sebut memiliki gaya bermain yang mirip dengan legenda timnas Belanda, Marco van Basten. Sebuah pernyataan mengejutkan yang membuat banyak pihak akhirnya sadar bahwa talenta besar tidak bisa hanya diukur dari 1-2 performa buruk, melainkan harus dilihat dari potensi jangka panjang yang dimilikinya. Pujian ini datang dari Jeroen Lezer, pengamat sepak bola asal Belanda yang sudah lama menetap di Indonesia. Dalam sebuah tayangan di kanal YouTube Bicara Bola, ia secara khusus menyinggung tentang Marcelino. Menurutnya, Marcelino adalah pemain lokal yang sangat berbahaya ketika berada di kotak penalti lawan. Dengan dribble tajam serta insting menyerang yang kuat, Marcelino bahkan ia ibaratkan seperti pentar.
binatang buas yang selalu siaga dan siap menerkam mangsanya. Analogi ini semakin diperkuat dengan perbandingan Marcelino dengan Marco van Basten, salah satu striker paling berbahaya yang pernah dimiliki Belanda. Bagi Marcelino, komentar ini tentu menjadi sebuah penghargaan besar. Selama membela timnas Indonesia, ia tidak selalu mendapatkan sambutan hangat dari publik. Ada masa-masa di mana penampilannya dianggap tidak konsisten, membuat sebagian fans melontarkan kritik keras bahkan cacian. Namun di balik tekanan besar itu, Marcelino tetap mencoba tampil maksimal setiap kali dipercaya pelatih. Kini, pengakuan dari seorang pengamat netral sekaligus warga Belanda yang paham betul soal sepak bola Eropa, menjadi bukti bahwa Marcelino memang memiliki kualitas yang layak diapresiasi. Menariknya, momen ini datang ketika timnas Indonesia sedang bersiap menghadapi tantangan besar di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada bulan Oktober mendatang, Garuda akan menghadapi dua lawan berat, yakni Arab Saudi dan Irak. Namun sebelum itu, tim asuhan Patrick Kluivert terlebih dahulu akan tampil di FIFA Matchday melawan China Taipei dan Lebanon pada bulan September. Situasi ini membuat dukungan penuh terhadap pemain menjadi sangat penting. Dengan tekanan sebesar ini, ikatan antara fans dan pemain harus semakin kuat, bukan justru saling menjatuhkan. Apa yang dialami Marcelino bisa menjadi cerminan bagi kita sebagai fans Garuda. Kritik memang wajar, tetapi jika berubah menjadi cacian yang melemahkan mental pemain, tentu itu justru kontraproduktif. Sebab tidak ada satupun pemain yang selalu tampil sempurna di setiap laga. Bahkan bintang dunia sekalipun mengalami pasang surut performa. Yang terpenting adalah bagaimana fans tetap memberikan dukungan agar para pemain bisa bangkit dan menunjukkan kualitas terbaik mereka. Kisah Marcelino ini harusnya membuka mata publik Indonesia, bahwa rasa percaya dan dukungan tanpa henti adalah kunci. Bayangkan jika sejak awal Marcelino terus dibanjiri motivasi positif, mungkin ia bisa semakin cepat berkembang. Kini setelah ada pengakuan dari luar negeri yang menyebutnya seperti legenda Marco van Basten, fans baru mulai menyadari bahwa bakat besar ini memang layak dijaga dan didukung. Pada akhirnya, perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 tidak hanya bergantung pada strategi pelatih atau kualitas individu pemain, tetapi juga pada bagaimana dukungan supporter diberikan. Marcelino hanyalah salah satu contoh bahwa pemain muda butuh ruang untuk berkembang. Dan jika kita bisa belajar dari situasi ini, mungkin kedepannya tidak ada lagi pemain yang harus merasakan pahitnya cacian ketika performanya sedang menurun. Bagaimana menurut kalian? Apakah pujian yang menyebut Marcelino mirip Marco van Basten ini bisa menjadi titik balik agar kita lebih menghargai dan mendukung pemain Garuda? Apapun kondisinya, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia dapat untung besar, Arab Saudi dapat kabar buruk. Alhamdulillah, kabar baik datang untuk sepak bola Indonesia. Menjelang laga krusial melawan Arab Saudi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sang lawan justru kehilangan salah satu pilar penting mereka. Kiper andalan Arab Saudi, Ahmed Alkasar, dipastikan absen karena harus menjalani operasi bahu. Kehilangan kiper utama jelas menjadi kerugian besar bagi tim sekelas Arab Saudi. Sementara itu, bagi timnas Indonesia, ini adalah sebuah keuntungan besar yang tak boleh disia-siakan. Apalagi laga nanti akan sangat menentukan langkah menuju Piala Dunia 2026. Arab Saudi sejatinya adalah salah satu kekuatan besar di Asia. Mereka bertindak sebagai tuan rumah Grup B dan sudah menyiapkan program pemusatan latihan di Republik Česká, termasuk uji coba melawan Makedonia Utara dan Republik Ceko. Persiapan matang ini menjadi bukti bahwa mereka benar-benar serius menghadapi laga kontra Indonesia dan Irak. Namun, absennya Ahmed Alkasar membuat keseimbangan tim mereka sedikit terganggu. Seorang kiper utama tentu menjadi sosok vital, dan dengan tidak hadirnya Alkasar, kepercayaan diri lini depan Indonesia bisa semakin membuncah. Bagi timnas Indonesia, ini jelas sebuah momentum. Skuad Garuda kini berada dalam kondisi yang sangat positif. Dengan kombinasi pemain lokal berkualitas, pemain muda penuh semangat, serta tambahan amunisi dari para pemain naturalisasi yang baru bergabung, Indonesia kini punya kedalaman skuad yang sangat menjanjikan. Bahkan banyak pengamat sepak bola menilai ini adalah salah satu generasi terbaik timnas Indonesia sepanjang sejarah. Kehilangan kiper utama di kubu lawan membuat peluang Indonesia untuk mencuri poin di Jeddah terbuka lebar. Selain itu, timnas Indonesia juga ditangani oleh jajaran pelatih yang disebut-sebut sebagai yang terbaik sepanjang masa.
Sentuhan strategi modern, analisis mendalam, serta pengalaman internasional yang dimiliki jajaran pelatih kini membuat Indonesia jauh lebih siap menghadapi tim besar Asia seperti Arab Saudi. Hal ini bukan sekadar wacana, tetapi sudah dibuktikan ketika Indonesia berhasil menumbangkan Arab Saudi 2-0 di Jakarta pada ronde sebelumnya. Kini, kepercayaan diri itu semakin bertambah dengan kabar absennya kiper utama mereka. Meski begitu, tentu kita tidak boleh lengah. Arab Saudi tetaplah tim dengan kualitas tinggi dan dihuni banyak pemain berbakat yang tampil di liga domestik maupun internasional. Namun faktor psikologis dari absennya Ahmad Alkasar jelas bisa menjadi senjata tambahan bagi Indonesia. Para pemain depan Garuda seperti Tom Hai, Rafael Struijk, atau bahkan pemain muda potensial lainnya akan memiliki rasa percaya diri lebih ketika berhadapan dengan kiper pelapis. Inilah momen di mana Indonesia harus tampil lepas dan memanfaatkan setiap peluang sekecil apapun. Tak hanya soal kondisi lawan, publik sepak bola tanah air juga kini semakin optimis. Banyak yang menilai bahwa mustahil bagi timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026 dengan komposisi tim saat ini. Selain punya materi pemain yang solid, mentalitas skuad Garuda juga terus terasah berkat pengalaman menghadapi tim-tim besar. Dengan format kualifikasi yang memberi peluang lebih banyak untuk Asia, kesempatan Indonesia kian terbuka lebar. Absennya kiper utama Arab Saudi hanyalah satu dari sekian banyak sinyal bahwa jalan menuju Piala Dunia kali ini benar-benar nyata. Kini, semua mata tertuju pada laga Oktober mendatang. Apakah Indonesia bisa kembali mencatat sejarah dengan mengalahkan Arab Saudi di Jeddah? Ataukah Green Falcons mampu bangkit meski tanpa kiper andalannya? Yang jelas, timnas Indonesia tidak boleh menyia-nyiakan momentum besar ini. Dukungan penuh dari supporter, strategi matang dari pelatih, serta performa maksimal dari para pemain akan menjadi kunci utama. Bagaimana menurut kalian? Apakah absennya Ahmad Alkasar benar-benar akan membuat Indonesia semakin mudah meraih kemenangan? Ataukah Arab Saudi tetap terlalu kuat meski tanpa kiper utama mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian adalah semangat tambahan bagi timnas Garuda dalam mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Miliano Jonathans dan Mauro Silstra berkah untuk timnas Indonesia. Kabar kedatangan dua pemain baru Mauro Silstra dan Miliano Jonathans benar-benar menjadi berkah besar bagi timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, publik sepak bola tanah air begitu mendambakan hadirnya penyerang berkualitas yang mampu mengangkat performa Garuda di level internasional. Kini, harapan itu mulai terbuka lebar dengan proses naturalisasi dua pemain muda berbakat asal Belanda tersebut. Keduanya memiliki naluri menyerang yang tinggi dan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, yang jelas bisa memberikan warna baru bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Tidak bisa dipungkiri, lini depan timnas Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar. Dari statistik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Garuda hanya mampu mencetak 9 gol dan justru kebobolan 20 kali. Fakta itu menunjukkan betapa lemahnya ketajaman serangan sekaligus rapuhnya koordinasi tim dalam bertahan. Kehadiran Silstra yang kini membela FC Volendam di Eredivisie serta Jonathans yang bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie diharapkan bisa memberikan solusi nyata. Keduanya sudah terbiasa menghadapi lawan tangguh di Eropa, sehingga adaptasi terhadap intensitas permainan tinggi bukanlah hal baru bagi mereka. Patrick Kluivert tentu mendapat keuntungan besar dari tambahan amunisi ini. Sebagai pelatih, sekaligus mantan striker top dunia, Kluivert tahu betul bagaimana memoles pemain muda agar mampu tampil lebih tajam di depan gawang lawan. Dengan gaya bermain ofensif yang sedang coba diterapkan di timnas Indonesia, kehadiran Mauro dan Miliano bisa menambah variasi serangan. Tidak hanya itu, keduanya juga akan langsung mendapat kesempatan menunjukkan kemampuan mereka dalam FIFA Matchday menghadapi China Taipei dan Lebanon pada awal September mendatang di Surabaya. Laga ini bisa menjadi ajang pembuktian sekaligus pemanasan sebelum Garuda melangkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun begitu, tidak bisa diabaikan bahwa adaptasi tetap menjadi kunci. Singgih Pitono, mantan striker timnas Indonesia mengingatkan bahwa pengalaman membuktikan pemain baru sering kesulitan untuk langsung menyatu dengan tim nasional. Butuh waktu untuk memahami taktik pelatih dan chemistry antar pemain. Beruntung, kondisi timnas Indonesia saat ini cukup konduktif bagi Mauro dan Miliano. Banyak pemain di dalam skuad Garuda juga berdarah Belanda, sehingga komunikasi dan adaptasi di lapangan bisa lebih mudah terjalin. Tantangan lain tentu datang dari perbedaan kultur sepak bola Eropa dan Asia.
Tempo permainan, gaya bertahan, serta intensitas duel fisik memiliki ciri khas masing-masing. Mauro dan Miliano harus bisa cepat menyesuaikan diri agar tidak canggung ketika menghadapi lawan dari Asia. Namun Singgi Pitono optimis keduanya bisa melewati itu semua. Apalagi Patrick Kluivert yang sudah kenyang pengalaman sebagai striker kelas dunia bisa memberikan bimbingan khusus. Tips dan trik dari sosok legendaris seperti Kluivert tentu akan sangat berharga bagi dua penyerang muda ini. Lebih jauh lagi, kehadiran Mauro Silvestre dan Miliano Jonatas juga bisa menularkan mentalitas Eropa ke dalam tubuh timnas Indonesia. Mental pantang menyerah, profesionalisme tinggi, serta kemampuan menjaga konsistensi bisa menjadi pelajaran penting bagi pemain lokal lainnya. Jika semua itu berhasil diintegrasikan, timnas Indonesia akan menjadi tim yang tidak hanya mengandalkan semangat juang, tetapi juga matang secara teknis dan mental. Dengan seluruh bekal yang ada, berkah kedatangan dua pemain ini tidak boleh disia-siakan. FIFA Matchday melawan China Taipei dan Lebanon harus dijadikan ajang pemanasan yang maksimal. Patrick Kluivert diharapkan bisa memberikan menit bermain yang cukup, bahkan bila perlu, memainkan Mauro dan Miliano secara penuh. Sebab setelah itu, timnas Indonesia tidak akan memiliki banyak kesempatan uji coba lagi sebelum menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, harapan masyarakat sepak bola Indonesia semakin membumbung tinggi. Dengan kombinasi pelatih berkelas, naturalisasi pemain berbakat, serta dukungan penuh supporter, mustahil rasanya Garuda tidak mampu berbicara banyak di level dunia. Berkah ini bisa menjadi awal kebangkitan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Sebuah impian yang selama ini terasa jauh, namun kini semakin nyata di depan mata. Tren aneh, pemain naturalisasi timnas Indonesia serbu Asia Tenggara. Fenomena unik tengah menghampiri dunia sepak bola Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia yang sebelumnya berkarir di Eropa justru berbondong-bondong meninggalkan benua biru untuk merumput di kawasan Asia Tenggara. Tren ini menjadi bahan perbincangan hangat, karena alih-alih meniti karir di level kompetisi elit, mereka justru lebih memilih tampil di liga-liga kawasan yang dianggap lebih rendah kualitasnya. Namun, bagi sebagian pihak, langkah ini bisa dipahami sebagai jalan keluar untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak dan menjaga performa bersama timnas Indonesia. Nama-nama besar seperti Rafael Struijk, Tom Hai, hingga Jordi Amat kini telah resmi bermain di Liga Indonesia. Kepindahan mereka ke tanah air tentu menjadi kabar gembira bagi para supporter Garuda, sebab kualitas yang mereka bawa diyakini akan meningkatkan level kompetisi domestik. Namun di sisi lain, ada yang menilai bahwa keputusan ini menunjukkan betapa sulitnya mereka bersaing di Eropa. Struijk misalnya, meski sempat mencicipi A-League bersama Brisbane Roar, ia hanya tampil 10 kali dengan torehan 1 gol. Statistik itu menunjukkan bahwa peluangnya untuk tampil reguler di luar Asia cukup terbatas. Kondisi serupa juga dialami oleh Sean Patinama dan Sandy Walsh. Patinama yang sebelumnya memperkuat KAS Eupen di Liga Belgia hanya tampil 19 kali, sebagian besar dari bangku cadangan. Situasi itu membuatnya kesulitan menjaga konsistensi permainan. Sandy Walsh pun mengalami nasib yang tak jauh berbeda. Setelah mencoba peruntungan di Jepang bersama Yokohama Marinos pada Februari 2025, ia hanya mencatat 8 penampilan resmi sebelum akhirnya memilih hijrah ke Thailand untuk memperkuat klub raksasa Buriram United. Fakta ini memperlihatkan bahwa mencari tempat di Eropa bukanlah perkara mudah, bahkan bagi pemain naturalisasi yang pernah meniti karir di akademi top. Lain halnya dengan Jordi Amat, bek senior yang sempat menjadi andalan Johor Darul Takzim, akhirnya memilih pulang ke Indonesia setelah kontraknya habis. Ia resmi bergabung dengan Persija Jakarta dan langsung disambut meriah oleh Jakmania. Kehadiran Amat bukan hanya menambah kekuatan Macan Kemayoran, tetapi juga memberi pengalaman berharga bagi pemain lokal yang bisa belajar langsung dari bek yang pernah tampil di La Liga Spanyol tersebut. Sementara itu, Tom Hai memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan barunya. Kehadirannya langsung menjadi sorotan karena ia masuk dalam jajaran pemain dengan nilai pasar tertinggi di Liga Indonesia. Fenomena ini pun melahirkan pertanyaan besar. Mengapa Asia Tenggara kini justru menjadi destinasi utama bagi para pemain naturalisasi Indonesia? Jawaban yang paling sering muncul adalah soal menit bermain. Di Eropa, mereka kesulitan menembus persaingan ketat. Sedangkan di Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Thailand, mereka bisa mendapat kesempatan bermain lebih banyak, menjadi bintang utama, sekaligus mendapatkan kontrak dengan nilai fantastis. Faktor finansial memang tidak bisa dipisahkan, apalagi klub-klub besar di kawasan ini kini memiliki kekuatan ekonomi yang semakin solid.
Namun, tren ini juga menuai perdebatan di kalangan publik. Sebagian berpendapat bahwa langkah ini positif karena dengan tampil reguler di klub Asia Tenggara, para pemain naturalisasi bisa tetap fit dan terjaga performanya ketika membela timnas Indonesia. Kompetisi domestik yang semakin kompetitif juga bisa membantu meningkatkan level permainan tim nasional. Akan tetapi, ada juga yang menilai bahwa keputusan meninggalkan Eropa justru menandakan sulitnya pemain-pemain ini bersaing di level tertinggi. Alih-alih menjadi batu loncatan ke jenjang yang lebih tinggi, kepindahan ke Asia Tenggara dianggap sebagai jalan pintas yang berpotensi mengurangi ambisi mereka untuk berkembang lebih jauh. Apapun pandangannya, fenomena ini jelas membawa warna baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Persaingan di Liga 1 Indonesia maupun Liga Thailand dipastikan semakin panas dengan kehadiran pemain-pemain berlabel internasional. Supporter tentu merasa senang bisa melihat para bintang timnas Indonesia beraksi lebih dekat. Sementara pelatih timnas mendapat keuntungan karena bisa lebih mudah memantau perkembangan mereka. Pertanyaannya kini, apakah tren ini akan berlanjut dan semakin banyak pemain naturalisasi yang menyusul ke Asia Tenggara? Ataukah mereka hanya menjadikannya sebagai batu loncatan sementara sebelum kembali mencoba peruntungan di Eropa? Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah fenomena ini justru menjadi berkah bagi sepak bola Indonesia karena membuat liga semakin kompetitif? Atau justru tanda bahwa pemain naturalisasi kita kesulitan bersaing di level Eropa? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar.